Pamasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari sahabat semua. Selamat hari sahabat kepada kita semua, terutama kepada kamu yang sedang menonton saluran Pamasi Media pada sahabat ini. Ya, terima kasih kepada Anda semua karena pada sahabat ini Anda sudah mengikuti saluran Pamasi Media. Sahabat nih, sahabat ke-8 sudah kan? Ya, sahabat ke-8 dan untuk triwulan yang ke-4 sudah. dalam tahun 2023. Betul. Nggak lama lagi mau pergi hujung triwulan sudah. Oke, baiklah penonton semua. Nama saya Depni Mileni Doni. Saya Gladys. Kami ini dulu memang biasa juga melayani di Pamasi Media, tapi disebabkan kesibukan jadi jarang-jarang sudah muncul di sini. Selalu juga untuk berita misian, tapi kalau untuk acara jarang sedangkan. Dan pada kali ini untuk sekian lamanya baru kami dapat menjadi pemimpin acara untuk Pamasi Media pada sahabat ini. Betul. Jadi kami mau ucap terima kasih sama Pamasi Media. Kami actually sangat gembira untuk muncul lagi melayani di Pamasi Media. Terima kasih kepada Pamasi Media. Betul. Dan kami juga mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton Pamasi Media yang setia untuk menonton Pamasi Media. Untuk sahabat yang ke-8, triwulan terakhir yaitu triwulan ke-4 tahun 2023. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat hari sahabat sekali lagi untuk kita semua yang sedang setia menonton Pamasi Media. Jadi, actually sahabat ini kita punya tema sangat istimewa. Iya, betul. Depni, kau pernah berdoa kah? Pernah lah kan? Ya. Ya. Dari kecil selalu kah berdoa? Saya diajarkan untuk berdoa ya sejak saya kecil lagi. Macam mana pula dengan kau, Gladys? Saya pun selalu juga berdoa, tapi walaupun sampai sekarang mungkin ada lagi kekurangan time saya berdoa kan. Jadi, kau rasa macam mana kita mau improve kita punya doa tuh? Oke, kita boleh improve kita punya doa tuh dengan kalau bagi pendapat saya akan mendengar doa daripada ibu bapak dan juga daripada elder ataupun pastor di gereja. Jadi saya punya doa tuh puji Tuhan dan syukur menjadi lebih baik hari demi hari begitu. Jadi nggak melakukan kalau macam tuh. Ya. Jadi walaupun doa ini sebenarnya sangat biasa diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, kita mau tahu juga batu macam apa itu doa yang sebenarnya betul. kan. Ya, sebab itulah pada sahabat ini kita sangat diberkati sebab untuk video Pamasi Media pada sahabat ini kita akan bertanyakan kepada para pastor tentang
tajuk-tajuk yang akan tentang soalan-soalan yang akan ditanyakan lah. Oke. Berkaitan dengan doa. Iya, jadi untuk soalan yang pertama nih, apakah itu doa? Jadi kita akan membuat panggilan. Dengan seorang pastor Iya. yang saya percaya ramai kita kenal, dia sedang melayani di Gereja Wayan Ranau. Jadi siapakah itu Pastor Dep nih? Oke, pastor yang kita akan call sebentar lagi bernama Pastor Rick Roland. Oke, jadi kita akan membuat panggilan sekarang ya. Oke. Halo Pastor. Halo, selamat petang. Selamat petang juga Pastor. Oke, untuk pengetahuan Pastor, pada saat ini kami sedang bersiaran dalam Pamasi Media. Nah, jadi di sini Pastor, kami mau bertanyakan kepada Pastor lah tentang soalan yang akan kami tujukan. Namun sebelum itu, saya mau perkenalkan dulu lah nama saya. Oke, Pastor, nama saya Depni. Dev nih, oke. Oke. Hai, Dev. Oke, hai Pastor. Oke, adakah Pastor sudah bersedia? Oke, sudah bersedia. Hai Pastor, ada satu orang lagi bahas ini nih sebenarnya. Pak? Nama saya Gladys. Wow, Gedis. Tadi Dev nih, sekarang Gedis. Iya. Ya. Oke, jadi Pastor, kami mau oke. tanya satu soalan kepada Pastor lah kan, berkaitan kami punya tema Sabat ini. Ya, apa? Oke, Pastor. Soalan yang pertama untuk Pastor, pada pendapat Pastor kan, apakah itu doa? Oh, soalan yang mudah dijawab, tapi bagus juga kita refresh kembali nih. Iya, betul, Betul, betul. Pastor. Jadi, kalau pendapat saya, kamu yang di sana, woi, kamu yang di sana. Ya, kami yang di sini nih, Pastor. Kalau doa ini, ada orang yang beranggapan doa ini sama seperti oksigen, kan? Tanpa Betul. doa, bilang kalau dalam kerohanian kita tidak dapat bernafas kalau tidak doa. Betul. Iya, Jadi betul. doa ini diibaratkan oksigen. Ada juga yang kasih umpama doa ini sama seperti makanan jasmani bagi kita. Kenapa? Sebab kalau tanpa makanan kita pasti lemah dalam kehidupan, kan? Iya, betul, betul. Juga lemah. Iya, betul nih, Giba. Betul, betul. Nah, coba kita lihat kalau konteks kerohanian. Kalau doa ini sebenarnya adalah sebuah nafas kehidupan dalam rohani. Karena kenapa? Sebab itulah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Betul, Oh, betul. betul. Kita punya medium untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Betul kan, Pastor? Iya, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan secara tidak langsung menghubungkan kita ke surga. Ya, itu Oke. kalau doa. Nah, Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui firman, dan tugas kita manusia berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Begitu. Oke. Doa, ya. Oke, Pastor. Sangat padat dan ringkas Pastor punya apa itu? Perkongsian untuk soalan kami pada sahabat inilah. Oke. Iya, tentang doa kan? Iya. Ya, memang itulah tuh. Oke, Pastor. Sebelum kami kasih habis ini panggilan, kami mau bertanya juga lah kepada Pastor. Apa kabar Pastor sekarang? Kabar saya sehat juga di Wayan saya sekarang. Di Wayan Ranau sehat-sehat juga di sini. Puji Tuhan, walaupun di sini musim hujan, kalau di sana macam mana? Di sini pun sangat kuat hujan juga, Pastor. Iya, sejuk-sejuk, siok mau tidur. Sejuk saja kan? Iya. Puji Tuhan sehat-sehat juga di sini nih. Oke, Pastor, macam mana dengan kita punya jemaat di sana? Oh, sebenarnya dalam minggu ini kami ada KKR nih. Oh. Jadi dalam masa KKR mini kan kita punya anggota masih bertumbuh di sini. Jadi ada KKR mini, ada juga kami buat
kelas memasak kui-mui. Oh. Banyak yang Wow. datang. Oh, gembira kami dia. Oh, syukur puji Tuhan. Datang, oh. Oke, syukur puji Tuhan Pastor. Semoga Pastor semoga kesehatan Pastor baik-baik saja supaya Pastor lebih giat dan aktif untuk melayani di gereja kita di sana yaitu Gereja Wayan. Ya, terima kasih ya encouragement kamu. Oke, Pak Pastor. Thank you juga Pastor sudah buat perkongsian. Ya, sama-sama. Oke, Terima kasih. Pastor. Bye, Pastor. Bye Pastor. Bye-bye kamu Gladys. Oke. Oke. Oke, sebentar tadi kita sudah mendengar Pastor punya explanation tentang apakah itu doa. Jadi dia cakap tadi secara ringkasnya doa ini adalah kita punya macam nafas kehidupan, macam kita punya oksigen. Sebab dalam kita punya kerohanian, melalui doa itu kita dapat berkomunikasikan dengan Tuhan macam yang Pastor Rick Roland sudah cakap tadi. Betul. Dan doa juga dia bilang umpama seperti makanan untuk badan kita gitu sebab kita perlu makanan untuk terus hidup dan begitu juga dengan doa kita perlu doa untuk kita terus hidup dan menjadi lebih aktif dalam melayani Tuhan. Ya betul. Oke, jadi sekarang kita akan mengambil sebuah lagu. Oke, Gladys coba Oke, kasih jadi tahu tajuk dia. lagu kita yang pertama untuk saluran Pamasi Media pada Sabat ini tentang doa yang akan dinyanyikan oleh seorang pelayan Tuhan juga, nama dia Emilia Sungkit. Tajuk dia dalam dusun di sini dia bilang nakasambayang koy nangku dan pelayan Tuhan Sabat ini dia dari Tenggilan. Iya. Gereja Tinungan. Gitu. Jadi mari kita sama-sama saksikan. Dipersilakan. Nakasambayang ko'y nangku, tingkod umay no. Sa ngaran ni Jesus, nanununang kulisita, porma ikaw ay nangku. Nakasambayang ko'y nangku, tingkod umay no. Sa ngaran ni Jesus, nanununang kulisita, porma ikaw ay nangku. Nakasambayang ko'y nangku, tingkod umay no. Sa ngaran ni Jesus, nanununang kulisita, porma ikaw ay nangku. Nakasambayang ko'y nangku, tingkod umay no. Sa ngaran ni Jesus, nanununang kulisita, porma ikaw ay nangku. Nakasambayang ko'y nangku, tingkod umay no. Sa ngaran ni Jesus, nanununang kulisita, porma ikaw ay nangku. Nakasambayang ko'y nangku, tingkod umay no. Sa ngaran ni Jesus, nanununang kulisita, porma ikaw ay nangku. Nakasambayang ko'y nangku, tingkod umay no. Sa ngaran ni Jesus, nanununang kulisita, porma ikaw ay nangku. Nakasambayang ko'y nangku, tingkod umay no. Sa ngaran ni Jesus, nanununang kulisita, porma ikaw ay nangku. Nakasambayang ko'y nangku, tingkod umay no. Sa ngaran ni Jesus, nanununang kulisita, porma ikaw ay nang
Amin. Amin untuk lagu sebentar tadi yang sudah disampaikan oleh Puan Emilia Sungkit yang sebenarnya tadi itu silap tuh Gladys. Ya, Dia silap, dari sorry ya. ya Puan Emilia dari gereja Tinuhan Tenggilan. Jadi oke Gladys, sekarang saya mau bertanyakan kepada kau satu soalan. Apa tuh Dep nih? Oke. Jadi sekarang berapa umur kau sudah? 19 tahun sudah. Oke, 19 tahun. Jadi berapa umur kau yang kau sudah yakin untuk berdoa di contohlah di depan mimbar, gitu. Saya rasa sebenarnya baru-baru lagi nih sebab kalau dulu kan saya memang takut lah, apalagi kalau dimimbarkan takut mau berdoa kasih kuat-kuat begitu. Tapi makin besar saya rasa mungkin start umur saya 18 tahun lah yang selalu aktif melayani di Pamasi kan, jadi makin saya berani. Thank you Pamasi sudah latih saya. Terima kasih juga Pamasi, sebab saya pun secara jujurnya saya start untuk lebih yakin untuk bercakap macam begitu kan, tidak kira lah untuk gereja dan untuk di luar sana saya lebih start yakin untuk bercakap dan berdoa juga melalui pelayanan saya di Pamasi Media. Amin untuk itu. Tapi kan walaupun kita yakin sudah untuk berdoa, kau rasa adakah cara-cara yang sebenarnya tepat untuk kita berdoa? Ada cara-cara yang tepat tuh, maksudnya waktu macam tuh atau masa? Mungkin bukan juga, tapi kan saya rasa ini soalan mungkin boleh dirungkai oleh seorang lagi hamba Tuhan yang sedang melayani sebagai seorang pastor. Ya. Jadi sekarang kami mau buat satu lagi panggilan. Kami mau call satu orang pastor. Siapa tuh Dep nih? Oke, pastor kedua yang kami akan call sebentar lagi ialah Pastor Olan. Pastor Olan ini memang tidak asing lagi untuk Pamasi Media, sebab Dep pun saya rasa memang selalu juga kena feature di Pamasi Media kan. Betul. Oke, jadi sekarang Pastor Olan ini dia sedang melayani di daerah Pinampadan Ranau. Jadi untuk soalan kedua di sini, menurut Alkitab bagaimana kita berdoa? Kita mau tahu jawaban dari Pastor Olan. Jadi mari kita sama-sama membuat panggilan sama Pastor Olan. Oke. Shalom Pastor. Hello. Shalom, Pastor kenal kan nih sebabnya suara? si Depni. Salah Pastor, bukan Depni tuh tadi. Oke, Siapa? Gladys by ini Pastor. Oh, oke. Ya, Oke, sebelum kami mau tanya-tanya Pastor lah kan, apa kabar sudah Pastor sekarang? Luar biasa, sehat. Syukur, puji Tuhan. Oke Pastor, sebenarnya kami sekarang sedang bersiaran dalam studio Pamasi Media sekarang nih. Oke. Jadi untuk tema kami sahabat ini doa, kami ada mau tanya satu soalan sama Pastor. Jadi soalan dia, menurut Alkitab bagaimana kita berdoa? Oke. Berapa menit saya nih? 10 menit? Oh Saya tidak iya. 3 hingga 5 menit lah Pastor. Dalam Alkitab, kita boleh buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Oke. Di sini kita dapati bahwa Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana cara untuk berdoa. Kalau kita lihat di sana ada beberapa ayat di sana, dan ini adalah satu pengajaran daripada Yesus bagaimana untuk belajar. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 9, kita buka di sana Matius 6 ayat 9. Oke. Kalau di sana dituliskan seperti ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Apa maksud ini adalah setiap kali kita mau berdoa, satu-satunya yang kita perlu lakukan sama Tuhan adalah sikap hormat sama Tuhan. Kalau kita lihat di sini, Bapa kami yang tinggal di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Tuhan itu
yang kita doa ataupun kita berdoa ini sebenarnya dia ini raja atas segala raja. Betul, Jadi betul. Untuk mau berdoa sama dia, kita perlu memiliki sifat hormat. Begitu juga kalau rakyat bertemu dengan raja, dia perlu ampun tuanku, Iya. beribu ampun, dia bilang. Ya, betul, betul. Kalau di Alkitab diajarkan cara yang pertama adalah bagaimana dia adalah dengan sikap hormat. Yang kedua, kalau di ayat yang 10 yang kedua ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga. Maksud di sini Tuhan mengajarkan bahwa setiap doa itu jawabannya ada satu, yaitu kehendakmu lah yang terjadi. Dia bilang sini, oke. kehendakmu seperti di dunia dan di surga. Jadi setiap doa yang kita doakan itu adalah kehendak Tuhan yang jadi. Yang seterusnya di ayat yang ke-11 di sini adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksud di sini adalah kita selalunya minta kalau di dalam doa. Tapi Tuhan mengajar kepada kita supaya perbanyakkan rasa bersyukur di dalam doa kita. Jadi di Oke. dalam doa perbanyakkan rasa bersyukur. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat sudah, Pastor. Yang keempat di ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksud di sini adalah kalau di dalam doa itu kita selitkan pengakuan dosa kita. Tetapi sebelum kita mengakui dosa kita sama Tuhan, kita perlu mengakui dosa kita sesama manusia. Kalau itu tidak diurus, berarti Tuhan tidak akan mengampuni kita. Di dalam kita boleh lihat di dalam Matius 6 ayat 15 katakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi poin yang keempat di sini adalah dalam doa itu harus ada pengampunan, harus ada meminta ampun sama Tuhan. Oke. Yang ketiga, yang kelima, Pastor. Yang kelima sudah, yang Iya. terakhir sudah ini. Yang kelima adalah kita memohon sama Tuhan. Kalau kita lihat di sini, dia punya ayat di sini adalah ayat yang ke-13, Matius 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maksudnya di sini kita meminta sama Tuhan supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang jahat. Berarti kesimpulan daripada cara berdoa yang tepat di dalam Alkitab melalui Matius 6 ayat 9 sampai 13 ini kita boleh simpulkan dalam satu kata, yaitu kasih. Kalau kita berdoa, kita mengasihi Tuhan, yaitu bagaimana cara dia? Kita menghormati Tuhan. Yang kedua, kalau kita berdoa, kita mengasihi Tuhan, bagaimana cara dia? Bersyukur. Kita terima semua kehendak Tuhan yang jadi. Yang ketiga, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengampuni orang lain, bahkan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, kalau kita mengasihi Tuhan, kita meminta atas dasar kehendak Tuhan yang jadi ke atas kita. Jadi kesimpulan dari bagaimana cara berdoa ataupun berbalik kepada soalan tadi, harus memiliki sifat kasih di dalam cara kita berdoa. Jadi itu saja pembahasan saya. Oke, terima kasih Pastor Olan. Tidak perlu lagi kami simpulkan sebab sangat detail sudah Pastor punya Pastor punya sharing. Jadi kami sangat berterima kasih. Oke, Pastor. Terima kasih. Sebelum kami tamatkan panggilan, kami mau tanya Ya. Pastor juga ini. Pastor sudah makan? Oke.
sudah makan ini. Oh, baru saja apa pastor makan tadi. tuh? Tidak. Oke, pastor. Kami sangat berterima kasihlah kepada pastor sebab sudah banyak memberikan kami input-input baharu tentang bagaimana cara yang tepat untuk kita berdoa. Betul. Oke. Iya, terima kasih. Oke. Puji Tuhan. Oke. Jadi baik pastor. Baik, pastor. Oke. Oke, jadi melalui perkongsian Pastor Olan sebentar tadi, banyak aspek yang kita perlu pertimbangkan kalau kita mau berdoa menurut apa yang Alkitab sudah ajar kita kan, Ya, Daphne? betul. Yang macam pastor bilang tadi, ada 5 ayat. Kan tadi itu dalam Alkitab, yang pertama dengan penuh hormat. Betul. Yang kedua? Yang kedua, kita membolehkan kehendak Tuhan yang jadi. Ke atas kita begitu. Dan yang ketiga pula dengan kita sebagai manusia ini kan tidak lari kita punya kemahuan. Betul. Jadi kita banyak meminta kepada Tuhan, namun kita lupa untuk bersyukur. Betul. Jadi dalam kita punya doa tuh kita jangan lupa untuk selitkan kita punya rasa kesyukuran kita kepada Tuhan. Dan yang seterusnya Pastor Olan bilang kita mesti meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita minta ampun kepada Tuhan, kita mesti minta ampun sesama manusia kita. Ya, betul. Dan yang terakhir sekalinya kita memohon kepada Tuhan, Tetapi kita bukan atas dasar mau meminta ya, kita memohon begitu. Jadi secara kesimpulannya yang kita boleh simpulkan tadi macam yang Pastor Olan sudah cakap, kasih itu kan. Kalau kita mau berdoa menurut apa yang Alkitab sudah ajar kita, kita mesti berdoa dengan penuh kasih. Iya, betul. Oke, jadi sekarang masa kita untuk menikmati lagu yang kedua sudah. Ya. Dan lagu yang kedua ini saya akan perkenalkan tajuk lah kan. Oke. Jadi Gladys akan perkenalkan siapa penyanyi dia. Oke, lagu yang kedua bertajuk Jangan Pernah Menyerah. Dan kita sangat diberkati karena kita dilayani dengan hamba Tuhan yang masih muda dan yang sangat bertalenta, yaitu penyanyi dia, nama dia kalau kami selalu panggil dia Aca, nama betul dia Charlene Ibin, dan dia diiringi dengan musik yang sangat indah yang dimainkan Ya. oleh seorang jejaka. Nama dia siapa? Nama dia Max. Ya. Itu saya tahu nama dia Max sejalan. Ya, saya pun itu saja. Jadi mari kita sama-sama saksikan. Dipersilakan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan
mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin untuk lagu sebentar Amin. tadi. Jadi sebelum kita teruskan siaran kita, mari saya pimpin kita semua dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kami peluang untuk melayani Engkau dalam bentuk siaran Pamasi Media ini. Kiranya malaikat dan Roh Kudus-Mu akan terus beserta kami, dan biarlah Engkau memberkati setiap satu yang sedang menonton siaran Pamasi Media ini ya Tuhan. Kami ingin ucapkan selamat hari Sabat. Ini saja doa kami serahkan dalam anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Oke, Dep, nih ada satu soalan saya mau tanya kau lah kan. Oke, tanyalah. Jadi kan kau bilang kau di umur yang pandai sudah berdoa lah kan. Dari sharing Pastor Olan tadi pun dia sudah ajar kita macam mana cara kita memberdoakan. Ya. Jadi pernahkah kau rasa sepanjang umur kau bila kau berdoa tuh kau punya doa tidak kena jawab? Ya, betul. Saya pernah rasa macam begitu sebenarnya. Yang kita kan pelajar, jadi kita banyak mau berdoa dan meminta kepada Tuhan. Namun ada setengah doa itu yang saya rasakan belum ada jawaban dia begitu. Jadi saya rasa ini soalan kita boleh tanya kepada seorang pastor lagi kan? Ya, pastor yang sangat familiar. Untuk Mungkin kita. Dep nih boleh bagi introduction sedikit pasal ini pastor yang kita akan call nih. Oke, jadi pastor yang kita akan call sebentar lagi tidak lain dan tidak bukan pastor daerah kita, daerah Gairatau, Pastor RS Ben Brian Robit. Oke. Jadi mari kita sama-sama call dia. Halo Pastor. Halo. Hai Pastor. Iya. Ya. Pastor kenal kami kah? Apa tuh? Pastor kenal kami. Kenal. Oke, sebelum kami tanya soalan sama Pastor, kami mau tanya lah, Pastor, oke juga kah? Sehat-sehat juga? Sihat, Wah. Oh, oke. Wah. Oke, Pastor. Di sini kami sekarang ini kami merekam di studio Pamasi Media Bani sekarang. Hah, kamu merekam? Iya. Oke, apa tuh? Oke, jadi kami mau tanya lah kan, sebab tema khotbah untuk Sabat ini tentang doa. Jadi Gladys kasih tau lah apa soalan dia. Jadi kami ada satu soalan yang kami sebenarnya kurius juga lah, Pastor. Soalan dia berbunyi seperti ini. Kenapa kan bila kita berdoa, walaupun kita sudah berdoa, tapi macam tiada jawaban dari Tuhan? Oke. Nah, kalau pasal itu, bila kita berdoa, satu benda yang kita perlu sentiasa ingat adalah Tuhan tidak pernah tidak jawab doa kita. Ya kah? Cuma kita yang tidak. Ya, Tuhan jawablah doa kita. Tuhan tidak pernah tutup telinga, Tuhan tidak pernah tidak jawab doa kita. Cuma kita saja yang tidak perasan apa jawaban doa. Oke. Lepas tuh mau saya sambung lagi? Boleh. Sambung. Ya. Oke. Kita selalu merasa jawaban Tuhan itu yang kita expect, yang kita harapkan. Oh, iya. Kadang-kadang Tuhan punya jawaban itu boleh lain daripada yang kita expect. Bila benda lain yang jadi, kita rasa Tuhan tidak jawab doa kita, padahal itulah jawaban dia. Oh, iya kan? Jadi Tuhan selalu jawab doa kita. Mungkin kalau kita ingat selama ini jawaban doa Tuhan itu ada 3, betul kan? Iya, betul. Yang pertama apa? Ya. Iya, yang kedua? Tidak.
Yang ketiga? Nanti. Oke, nanti. Tapi sebenarnya kamu tahu jawaban Tuhan itu satu saja. Apakah itu? Jawaban Tuhan adalah sesuai dengan kehendak saya. Itu jawaban Tuhan. Oh, oke. Oke? Oke. Jadi Tuhan tidak pernah tidak jawab doa kita yang tidak pernah melihat jawaban Tuhan atas doa kita, ya. Oke. Jadi pastor, apa sejak jawaban pun yang Tuhan sudah bagi kepada kita tuh, kita itu semua kehendak Tuhan dan kita terima itu, betul kan? Betul. Oke. Oke, pastor. Oke. Sebelum kami kasih kami punya panggilan, ada satu soalan Depni mau tanya. Apa? Pastor sudah makan kah? Sudah? Baru jam makan. Oh, ingat pi main badminton. Udah lah, saya tadi ada acara birthday, so kami makan-makan lah. Oke. Makan paha ikan. Oh, sudah po. Belum makan nih sekarang. Paha ikan. Sudah makan, Pak? Oke. Oke, thank you pastor. Iya. Bye. Dadah. Oke, sebentar tadi kita sudah dengar Pastor Ben Brian punya penerangan kan tentang soalan yang sudah ditujukan tadi itu. Jadi tadi Pastor ada cakap dia baru makan nggak, dia bilang tadi tuh? Ya, dia baru makan. Dia baru makan. Kami Jadi- pikir dia main badminton. Ya. Tapi jangan risau, pastor tidak akan main badminton lah kalau hari Sabat. Lagipun ini rekaman bukan hari Sabat bani kami buat. Ya, sebenarnya pada saat kami merekam ini rekaman Pamasi Media adalah pada hari Ahad. Ahad awal minggu. Ya. Jadi untuk simpulkan Pastor Ben punya perkongsian tadi tentang soalan kita, Pastor Ben bilang, bukan Tuhan tidak pernah jawab doa kita. Kita sedang tidak terima jawaban Tuhan tuh sebab bukan berdasarkan apa yang kita expect itu Iya, jawaban. betul. Dan sebenarnya jawaban yang sudah Tuhan bagi untuk kita punya doa tuh satu saja, dia bilang tadi Pastor kan, dia bilang kehendak, Menurut kehendak saya. ya menurut kehendak saya. Itulah jawaban doa Tuhan kepada doa kita. Gitu. Oke. Jadi untuk seterusnya, untuk segmen seterusnya kita sangat diberkati lagi dengan pelayan Tuhan yang mau melayani kita dengan lagu. Ya, jadi saya akan kenalkan tajuk lagu yang ketiga adalah Dia Hanya Sejauh Doa. Nah, ada doa di sana kan, sesuai dengan tema kita pada Sabat ini. Dan kita diberkati dan dengan pelayanan seorang anak remaja juga yang sangat bertalenta dan dia pun sangat aktif dalam melayani Tuhan juga. Nama dia Arlene Ibin, kami selalu panggil dia Alet. Jadi dipersilakan. Dipersilakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
Amin untuk lagu yang sudah disampaikan sebentar tadi. Amin. Oke, sejujurnya pada sabat ini, khususnya untuk siaran Pamasi Media pada sabat ini, saya sangat gembira sebab banyak ilmu dan input-input baru yang saya terima melalui rekaman inilah. Dan tapi ada lagi sebenarnya persoalan nih kan? Memang ada lagi. Jadi untuk persoalan yang seterusnya kami mau tanya satu lagi pastor. Siapa tuh pastor Tedep nih? Nama pastor yang akan kita call sebentar lagi, Pastor Edi. Jadi sekarang Pastor Edi dia sedang melayani di daerah Telipuk. Dan soalan yang kami akan tanya Pastor Edi ini berbunyi seperti macam ini. Dalam Alkitab, siapakah contoh tokoh Alkitab yang doanya dijawab? Saya pasti banyak kita yang mungkin tertanya-tanyakan. Ya, betul. Siapa antara tokoh yang doa dia dijawab oleh Tuhan. Jadi mari kita call Pastor Edi untuk tahu itu jawaban. Halo Pastor. Hai. Sebelum kami tanya Pastor soalan, kami mau kasih kenal dulu diri kami. Saya Gladys, saya ada satu lagi kawan. Hai Pastor, nama saya Depni. Halo. Sebelum itulah Pastor, sebelum kami bertanya soalan, Pastor secara jujur kenalkah kami? Secara jujur Tidak. tidak berapa familiar lah, belum ada face association lagi dengan nama-nama kamu. Oke. Mungkin ada kesempatan nanti kita boleh bertemu lah. Oke. Ingatlah. Oke, jadi Pastor kami mau tanya itu soalan. Soalan dia macam nih. Ya. Dalam Alkitab, siapa contoh tokoh Alkitab yang doanya dijawab oleh Tuhan? Oh, oke. Baik, terima kasih untuk soalan itu. Sejujurnya bagi pandangan saya, doa-doa yang manusia utarakan kepada Tuhan pasti dijawab juga. Namun bagaimana Tuhan jawab itu persoalan lain lagi lah, topik lain lagi. Ada juga hal-hal yang dia sebut, bagaimana sekiranya kita memohon, berdoa kepada Tuhan, minta ampun, tetapi kita sendiri tidak mau mengampuni orang lain, pasti doa itu tidak dijawab. Ada juga case-case seperti itulah. Nah, jadi kalau pasal doa dijawab, ada banyak sebenarnya tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mana kita melihat doa mereka dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan lah. Antara contohnya adalah Daniel. Kalau kita ingat, Daniel pasal yang pertama itu cerita pasal makanan. Daniel pasal yang kedua mimpi Nebukadnezar. Seperti yang kita tahu, Nebukadnezar mendapat mimpi dan dia mengatakan kepada seluruh umat-umat yang bijaksana, yang kononnya pandai-pandai, dia bilang, bagi tahu saya mimpi saya dan juga erti dia. Dan orang pun coba juga lah mau kasih buyuk. Dia bilang, Raja kau kasih tahu kami kau punya mimpi dan kami akan terangkan maksudnya. Tapi Raja Nebukadnezar bijak juga. Dia tahu kalau dia buat begitu dia kena tipu-tipu. Dia kena buyuk, orang bilang lah kena scam. Jadi dia katakan, tidak, kamu bagi tahu saya pemimpi saya. Dengan itu saya pasti dan saya yakin kamu boleh juga memberitahu saya arti dari mimpi itu tuh. Nah, jadi semua mereka tidak dapat melakukan seperti apa yang raja itu minta, maka Raja Nebukadnezar mengeluarkan titah untuk menghukum bunuh semua orang-orang yang konon orang bijak, termasuk Daniel dan kawan-kawannya. Dan disinilah kita tahu ceritanya, Daniel berhadapan, dia tanya apa berlaku begini, oke, tidak apa, berikan saya masa. Lalu Daniel bertemu dengan kawan-kawannya. Kalau kita baca di Daniel pasal 2, kita akan nampak seperti dia sebut begini. Ya, Daniel berkata-kata ataupun dia report balik sama kawan-kawan dia supaya mereka mau minta belas kasihan dari Tuhan. Bagaimana minta belas kasihan? Arti kata lain, mereka berdoa lah Tuhan. Dan berdoa, dan kita tahu malam itu
Daniel mendapat penglihatan, pengertian. Nah, ini antara salah satu yang kita melihat. Kemudian Daniel meminta pengertian dan juga mimpi tersebut dan juga apa maksudnya dia mendapat. Selain itu juga ada Abraham. Ini antara yang kita selalu dengar dan kita kenal juga lah. Iya, Abraham betul. ini juga antara tokoh yang berdoa dan dia mendapat jawaban. Contoh, kalau kita ingat di Kejadian pasal 15, ada dia bilang di sana disebut Tuhan, dia macam mengeluh lah. Oh Tuhan, tengok nih saya tidak ada anak, dia bilang. Kita tahu juga istrinya mandul, jadi semua harta pusaka semua ini akan diberikan kepada hambaku Eliezer, dia bilang. Jadi bagaimana ini Tuhan? Padahal Tuhan menjanjikan keturunannya itu seperti bintang-bintang, dia bilang. Apapun berkat dari anak itu dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita melihat juga Kejadian 21, kita skip ke Kejadian 21, dikabulkan juga, ada juga anak mereka. Of course bukan dengan cara manusia ataupun kehendak manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Dia berikan juga anak dari istrinya, yaitu Sarah. Antara lain lagi tokoh kita boleh lihat juga Yesus sendiri. Dia doa syukur, makanan digandakan. Dan yang paling mukjizat juga dia doa sebelum membangkitkan Lazarus, kemudian Lazarus dibangkitkan. Kita boleh baca di dalam Yohanes 11 ayat 41 hingga 42, dia berdoa. Kemudian ayat 43, Lazarus bangkitlah, marilah keluar, dia katakan. Ini antara contoh-contoh tokoh yang mana kita boleh melihatlah doa mereka dijawab. Ada banyak lagi, namun itu saya pikir boleh diserahkan kepada kita masing-masing untuk buat pencarian dan explore masing-masing lah ya. Apapun, sebagai rangkuman kita boleh melihat bahwa ini merupakan satu janji ataupun satu motivasi kepada kita, diberitahu kepada kita, diajarkan kepada kita bahwa apabila kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan dia menjawab sesuai dengan kehendak dia lah. Jadi sebagai penutupan, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membaca Mazmur 116 ayat 1 hingga 2 yang mengatakan, Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Amen. Oke, terima kasih jawaban saya dan Depon. Semoga Tuhan memberkati. Thank you Pastor sudah buat sharing di untuk sahabat ini di Pamasi Media. Amin. Baiklah, terima kasih juga untuk jemputannya. Mudah-mudahan kita semua dapat terus kuat di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, khususnya di dalam hal berdoa. Amin. Thank you Pastor. Bye. Bye, Pastor. Oke, bye. Oke, kita saya rasa ini secara kita dapat nampak secara gambaran besar self-explanatory lah, bahkan apa yang pastor sudah cakapkan tadi itu. Sebab begitu banyak tokoh dalam Alkitab yang doa mereka dijawab, dan apatah lagi kita punya doa pun sudah tentu akan dijawab oleh Tuhan. Betul? Betul. Oke, jadi untuk lagu yang seterusnya kita akan mendengar daripada seorang pelayan Tuhan. Tajuk lagu ini adalah Waktu yang Tepat. Dan saya percaya nih orang pun selalu muncul juga di Pamasi. Dia dikenali sebagai Gonduba, dia bilang di sini. Betul. Oke, jadi mari kita sama-sama mendengar lagu dia. Dipersilakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin.
karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Amin untuk lagu yang sudah kita dengar tadi. Dan tanpa membuang masa, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang selalu melayani juga. Nama dia Helena Grace, kami selalu panggil dia LS. Jadi mari kita sama-sama mempersilakan LS. Dipersilakan. Shalom, berita mission sahabat ini bertajuk Mengikuti Kebenaran. Kisah Obed dari negara Ghana. Datuk mencadangkan agar Obed bersekolah di sekolah menengah Seventh-day Adventist di negara Afrika Barat Ghana. Tetapi Bapak tiri Obed sangat menentang ide tersebut. Saya tidak akan membenarkan dia pergi ke sekolah menengah itu karena dia akan kembali pulang sebagai seorang Adventist, kata Bapak tiri Obed, yang merupakan paderi di denominasi Kristen yang lain. Jadi, Obed akhirnya mendaftar di sekolah berasrama penuh kerajaan. Bagaimanapun itu jua, di sana dia telah belajar tentang Adventist. Semasa di sekolah berasrama penuh, Obed beribadah setiap hari Ahad bersama pelajar lain di salah satu bilik darjah. Dia beribadah dengan setia tahun demi tahun. Pada penghujung tahun terakhirnya, pelajar di grade rendah disuruh pulang karena dia dan kelas yang akan menamatkan pengajian menghabiskan masa sebulan untuk membuat persediaan untuk pemeriksaan akhir. Dengan jumlah pelajar yang sedikit di kampus, ibadah pada hari Ahad telah dihentikan. Hari Ahad pertama pun berlalu. Ahad kedua berlalu, Ahad ketiga berlalu.
Obed terlepas perkumpulan kebaktian hari Ahad. Pada hujung minggu terakhir, sebelum peperiksaan akhir, Obed melihat 3 rekan sekelasnya meninggalkan kampus pada pagi Sabtu. Mereka berpakaian kemas dan mereka berkata bahwa mereka akan pergi ke gereja. "Bolehkah saya pergi dengan Anda?" tanya Obed. Obed mengikut 2 orang lelaki dan seorang perempuan itu ke gereja Seventh-day Adventist. Dia kagum mendengar mereka menyanyikan lagu istimewa semasa ibadah. Dia juga tidak pernah mendengar lagu yang dinyanyikan secara harmoni. Dan kata-kata lagu itu menyentuh hatinya. Mereka menyanyikan Until Then. Pada hari Isnin berikutnya, dia meminta gadis Adventist itu, Sandra, untuk meminjamkan buku lagu pujiannya. Dia ingin menyalin kata-kata lagu yang dia dengar pada hari Sabat. Sandra memberinya lagu pujian itu dan mengajarnya cara menyanyikan lagu tersebut. Kemudian Obed meminta Sandra untuk mengajarnya lagu-lagu lain dari buku itu. Kedua-duanya menyanyikan banyak lagu pujian bersama-sama semasa minggu peperiksaan akhir mereka. Lagu-lagu pujian itu mencetuskan minat Obed terhadap gereja Seventh-day Adventist. Dan dia ingin mengetahui lebih lanjut. Tetapi, apakah yang ayah tirinya akan katakan? Dia masih ingat bahwa bapak tirinya tidak mau dia pergi ke sekolah Adventist dan telah menyatakan kebimbangan bahwa dia mungkin menjadi seorang Adventist. Selepas menamatkan pengajian dari sekolah menengah, Obed pulang ke rumah untuk musim panas. Dia menghabiskan percutiannya dengan membantu ibunya menjual ikan goreng dan bangku bubur jagung di tepi jalan. Dia tidak berani pergi ke gereja pada hari Sabat, tetapi dia sangat ingin beribadah di gereja Adventist. Dia melihat bahwa gereja Adventist tempatan mengadakan pertemuan doa dari 7 hingga 8 malam. Pada hari Rabu, jadi dia membuat rancangan. Dia meninggalkan ibunya selama sejam pada petang Rabu, memberitahunya bahwa dia perlu pergi ke tandas. Tandas di rumah terlalu jauh untuk berjalan, tetapi terdapat tandas awam tidak jauh dari tempat mereka menjual makanan. Kebetulan tandas awam berdekatan dengan gereja Adventist. Selama 2 bulan, Obed beribadah di gereja Adventist pada malam Rabu. Dia belajar lagu-lagu pujian yang baharu. Dia mempelajari kebenaran baharu tentang Tuhan dalam Alkitab. Dia tahu bahwa dia telah menemui kebenaran. Apabila dia memasuki university pada musim luruh itu, dia segera mencari pelajar Adventist di kampus. Apabila dia menjumpai mereka, dia menyertai mereka untuk beribadah pada hari Sabat. Tidak lama kemudian, dia dibaptiskan. Datuk Obed sangat teruja apabila dia mengetahui bahwa cucunya telah menyertai gereja Adventist. Bapak tirinya bagaimanapun masih kecewa. Tetapi dia telah menerima keputusan itu selepas beberapa waktu berlalu. Hari ini, Obed bekerja sebagai pembantu tadbir di Ibu Pejabat Conference Uni Ghana Selatan di Accra, Ghana. Dia berkata, adalah penting untuk mengikuti kebenaran walaupun ibu bapa atau orang lain coba menghalang Anda. Apabila Anda menemui kebenaran dan mengetahui itu adalah benar, Anda tidak sepatutnya membenarkan apapun untuk membawa Anda jauh dari kebenaran, katanya. Kamu harus mengikuti apa yang kamu ketahui sebagai kebenaran dan pada waktu yang ditentukan Tuhan. Tuhan akan mengizinkan kamu untuk beribadah di gereja. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 Anda pada kuartal ini akan membantu mengembangkan pendidikan Seventh-day Adventist di Ghana. Dana itu akan digunakan untuk pembinaan bilik darjah dan asrama baharu di Kolej Latihan Kejururawatan dan Perbidanan yang dibuka dengan 22 pelajar pada 2015 dan kini mempunyai 770 pelajar.
Ini adalah sekolah misi sebenar di mana hanya 30% daripada pelajar adalah Adventist. Terima kasih karena telah merancang untuk memberikan persembahan Sabat ke-13 yang murah hati pada 30 Desember nanti. Itu saja laporan mission pada Sabat ini. Terima kasih. Amin, dengan berita mission yang sudah disampaikan tadi. Ya, amin. Terima kasih kepada Cik Helena Grace sudah menyampaikan berita mission tadi melalui tajuk yang kita dengar tadi pun mengikuti kebenaran. Jadi cerita ini sangat menyentuh hati kita sebab Obed, yaitu watak dalam berita mission Sabat ini, akhirnya dia menemui kebenaran dalam gereja Seventh Day Adventist. Walaupun dia ditentang oleh bapak tiri dia, namun itu tidak menjadi penghalang kepada Obed untuk terus mengikuti kebaktian pertemuan doa pada hari Rabu. Jadi saya pasti si Obed ni dia banyak berdoa dalam pelayanan dia dalam masalah dia. Dan syukur puji Tuhan akhirnya Obed dia sudah dibaptis dalam gereja Seventh Day Adventist. Amin, syukur puji Tuhan. Persoalan seterusnya, Ya. sebelum kita tanya satu lagi orang pastor, ini pastor terakhir lah kan. Depni, saya mau tanya kau secara pribadi, kau pernahkah mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kau? Saya pernah, saya pernah mengalami kuasa doa dalam kehidupan saya. Dan mungkin kita untuk soalan ini kita boleh tanya pastor lah kan, pastor yang selepas ini kita akan bertanya. Jadi pastor yang kami akan panggil ataupun call sebentar lagi, dia merupakan salah satu pastor yang sedang melayani di wilayah 7 juga di daerah Tuaran. ya, nama pastor ialah Pastor Rison. Jadi untuk kita tahu pengalaman pastor, mari kita call dia. Halo pastor. Halo. Oke, pastor. Sekarang ini kami sedang merakam untuk dalam studio Pamasi Media. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan juga lah diri saya. Nama saya Depni dan saya ada satu orang lagi kawan di sini. Hai pastor, saya Gladys. Hai, Devin, Gladys. Oke, pastor. Kami mau bertanya lah nih kepada pastor tentang tema doa, dan soalan dia berbunyi seperti begini. Apakah situasi dalam kehidupan pastor yang pastor merasakan kuasa doa itu? Oke, terima kasih. Satu pertanyaan yang baik. Saya percaya setiap kita pernah berdoa dan kita mengalami kuasa doa itu terjadi di dalam kehidupan kita sesuai dengan keperluan kita. Betul. Di mata Tuhan. Iya. Secara pribadi, saya juga pernah mengalami bagaimana doa itu berkuasa di dalam diri saya sendiri. Yang mana pada suatu ketika dahulu di dalam pelayanan dan di dalam perjalanan untuk melakukan kebaktian pada pertengahan minggu. Tetapi dalam perjalanan dari tempat kediaman saya itu dan ke gereja itu dihalangi oleh kuasa kegelapan. Motor saya pada waktu itu tidak dapat bergerak di pertengahan jalan. Lalu saya berdoa kepada Tuhan untuk kelepasan
kelepasan daripada halangan ini, dan Tuhan membantu dengan cara Dia sendiri. Tetapi sebelum Tuhan melepaskan moto itu, memang Tuhan mau agar kita, saya benar-benar bergantung kepada Tuhan dan percaya bahwa doa itu yakin bahwa Tuhan itu akan dengar. Dan biarlah apa yang saya minta itu bukan atas kehendak saya, tetapi atas Kehendak kehendak dan rencana Tuhan. Betul. Jadi saya melihat di sana bahwa prinsip doa itu berkuasa adalah satu, kita benar-benar meminta secara ikhlas dan jujur di hadapan Tuhan, memohon agar dosa kita diampuni, lalu kita meminta kepada Tuhan apa yang kita perlukan pada waktu itu sesuai dengan situasi itu. Nah, dan memang Tuhan punya jawaban pada waktu itu, ialah ya. Jadi saya percaya banyak juga pengalaman yang kita alami masing-masing, tetapi dalam apa yang saya alami secara pribadi, itulah yang saya paham bahwa doa ini adalah cara saya memahami Tuhan bertindak dalam situasi saya. Doa itu bukan membuatkan Tuhan itu turun di mana Dia berada, tetapi doa itu membuatkan saya lebih dekat kepada Tuhan dan memahami serta mengakui segala sesuatu. Cara Tuhan itu bertindak adalah berdasarkan cara Dia tersendiri, masa Dia tersendiri, dan kita hanya mengimani bahwa Tuhan itu mampu melakukannya. Ya, betul. Jadi itu saja sedikit daripada pertanyaan tadi, tolong. Amin. Oke, Pastor, terima kasih atas Pastor punya sharing pengalaman dalam bagaimana kuasa doa itu bekerja dalam kehidupan Pastor. Terima kasih untuk itu Pastor, dan semoga Pastor, kesehatan Pastor baik-baik saja supaya pelayanan Pastor dalam gereja, dalam kerohanian kita lebih aktif. Amin. Amin. Sama-sama. Terima kasih kamu. Oke, bye Pastor. Bye. Selamat malam. Selamat malam. Oke, jadi sebentar tadi kita sudah dengar sharing Pastor Rison tentang bagaimana kuasa doa itu sudah bekerja dalam kehidupan dia, dan terutamanya semasa dia sedang memerlukan Tuhan. Pastor Rison bilang tadi, masa kita berdoa tuh kita mesti betul-betul bergantung sama Tuhan, dan kita mesti merelakan jawaban Tuhan, karena Tuhan memberikan jawaban kepada doa kita tuh berdasarkan apa yang Dia kehendaki. Amin. Baiklah, jadi untuk lagu yang kelima sudah. Lagu kelima yang akan kita nikmati bertajuk Waktu Tuhan. Dan kita sangat diberkati karena yang akan menyampaikan lagu ini ialah keluarga Justeli, dan keluarga Justeli ini uncle kau kan? Iya, betul. Ya. Jadi keluarga uncle saya ini, dia juga sangat, dia pun merasakan kuasa doa itu bekerja dalam kehidupan dia, sebab sekarang uncle saya dia ada seorang anak. Namun sebelum itu dia dan pasangan dia sangat menginginkan seorang cahaya mata, dan agak lama juga. Dan apabila mereka betul-betul berdoa itu, dan
mereka menyerahkan seluruh doa mereka kepada Tuhan dan akhirnya syukur puji Tuhan doa mereka dijawab dan sekarang mereka mempunyai seorang cahaya mata. Oke, jadi tanpa membuang masa mari kita sama-sama menikmati berkat Tuhan melalui lagu. Dipersilakan. Selamat hari Sabat. So hari ini kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang bertajuk Waktu Tuhan. So terimalah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin untuk lagu sebentar tadi. Amin. Oke, baiklah, mari kita bersatu dalam doa dan saya akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada kali ini Kau telah berikan kepada kami satu lagi peluang untuk berbakti melalui siaran Pamasi Media ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan terus menikmati firman-Mu dan biarlah Engkau menyertai setiap dalam siaran Pamasi Media kami ini ya Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin. Oke, jadi sekarang masa yang kita tunggu-tunggu. Ya, betul. Actually kami sangat excited untuk segmen pada kali ini sebab firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan pada saat ini kami sangat kenal. Ya, sangat kenal. Jadi dulu dia ada sejarah Bani. Dia ini kalau orang sekarang panggil dia ini introvert Bani. Dia malu-malu sebab kalau dulu kalau mau pergi melayani Tuhan bukan dia tidak mau tapi dia terlampau malukan. Ya, betul. Tapi sekarang saya nampak dia sangat bersinar dalam pelayanan dia. Sebenarnya sebelum ini pun memang dia bersinar, namun sejak dia mengikuti YMT dia lebih bersinar. Betul. Jadi ya kalau dulu kan dia mau berdoa pun dia tidak kasih keluar suara. Kadang-kadang dia tolak lagi kalau dia kena suruh berdoa. Tapi dia ada sharing baru-baru, dia bilang sejak dia ikut YMT ini, bila dia kena suruh berdoa kah atau apa-apa, sejak dia ditugaskan dalam aktiviti kerohanian, dia tidak pernah menolak, dia bilang sudah Jadi tanpa membuang masa lagi,
Oh ya, sebelum itu kami mau gunakan ini peluang untuk promote YMT sebab saya dengar Pastor bilang tahun depan ada YMT Ya, lagi kan. jadi kita ikutlah. Ya, memang mau ikut nih. Lepas STPM memang kami akan ikut lah. Ya, kami sangat tidak sabar untuk menguatkan lagi kami punya skill dalam melayani ini. Oke, jadi tanpa membuang masa lagi, kami mau mempersilakan pengkhotbah untuk sahabat ini. Nama dia Genevieve yang sebenarnya kakak saya juga sendiri. Ya. Oke, jadi tajuk khotbah dia tuh kalau saya tidak silap kuasa doa, dan dia punya khotbah lain yang menjadikan tema untuk segmen siaran Pamasi Media pada sahabat ini. Jadi tanpa membuang masa, kita persilakan YM Genevieve. Ya, Dipersilakan. Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua penonton Pamasi Media. Saya Genevieve Natasha Petir. Pada Sabat ini saya yang akan melayani di channel Pamasi Media. Terima kasih karena sudah menjemput saya menjadi pengkhotbah pada Sabat ini. Sebelum kita mula, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengundang Roh Kudus Bapa untuk memperbaharui iman kami. Ini saja doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Tajuk khotbah saya pada Sabat ini adalah kuasa doa. Apa itu doa? Maksud doa adalah satu-satunya cara kita untuk berkomunikasi secara langsung bersama Tuhan Yesus. Doa juga adalah nafas hidup bagi orang yang percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang beruntung. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, Tuhan mengundang kita untuk memberitahu segala kekurangan dan keinginan kita kepadanya setiap waktu. Seterusnya, Tuhan mau kita selalu memberitahu Dia segala masalah yang kita hadapi supaya Dia boleh memberikan penghiburan. Tuhan juga rindu mau mendengarkan kerinduan kita kepadanya. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita memberitahu tentang segala pencobaan-pencobaan yang menggoda kita agar Dia boleh membantu kita menaklukkannya. Nyatakan kekurangan Anda, sukacita Anda, kesedihan Anda, kebimbangan Anda, serta ketakutan Anda di hadapan Tuhan. Dia yang menghitung rambut di kepalamu tidak memandang remeh tentang keinginan anak-anaknya. Kita semua tidak dapat membebankan Dia, apatah lagi melelahkan Dia. Karena seperti dalam Yakobus 5 ayat 11 mengatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bawalah segalanya kepadanya. Tidak ada apapun yang berkaitan dengan kesejahteraan kita yang terlalu kecil untuk Dia perhatikan. Dan tidak ada perkara yang terlalu besar bagi Dia untuk menanggungnya. Sekecil-kecil dan sebesar-besar sesuatu perkara, tidak ada yang tidak dipedulikan oleh Tuhan dengan segera. Dalam Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Teach your children to pray, so if their little heart feel heavy, they can go to God and not the world. Kenapa di sini saya bilang your children? Sebab dari kecil lagi ajar anak-anak untuk mempunyai saat indah bersama Tuhan, yaitu dengan berdoa. Saya mau kongsikan satu cerita, kisah benar tentang seorang gadis kecil yang berusia 4 hingga 5 tahun, yang bernama Mia. Si Mia ini dari dia kecil lagi dia suka dengan piano. Pada satu hari dia pergi cakap sama mama dia bilang, "Ma, saya mau piano." Terus mama dia jawab, "Nak, kita tiada duit." Sebab mama dia seorang baker dan bapak dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi si Mia pun merasa sedih. Tapi satu pesan mama si Mia, dia bilang, "Kalau kau mau itu piano, mulai sekarang kau jangan lupa
nyatakan permohonan kau itu dalam doa. Jadi setiap hari si Mia tidak pernah melupakan keinginan dia untuk memiliki piano. Jadi dia berdoa setiap hari dengan Tuhan. Dipendekkan cerita, satu hari dia pergi tutup sabat di rumah cigu dia. Lepas tu cigu dia bilang, Mia, cigu ada piano yang tidak digunakan lagi, dia bilang. Jadi kalau kau mau, kau cuma perlu bayar kos penghantaran pergi rumah kau saja. Jadi bila si Mia kasih tahu ibu bapak dia bilang kalau kos penghantaran saja kita boleh bayar. Jadi puji Tuhan pada saat ini Mia adalah seorang pemain piano di gerejanya. Dari kisah si Mia ini kita dapat belajar bahwa ketika kita berdoa dengan penuh iman, apapun yang kamu minta akan terpenuhi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hilangkan rasa bimbang, ragu, dan putus asa dari dalam hatimu. Percayalah bahwa kita boleh melakukan hal besar bersama Tuhan Yesus. Hari yang buruk, berdoa. Hari yang baik, berdoa. Setiap hari berdoa. Kenapa? Doa itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui siapa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Doa bukanlah salah satu rutin harian biasa dalam kehidupan kita, tetapi doa merupakan satu kerja atau aktiviti yang sangat spesial yang sentiasa dilakukan dalam kehidupan harian kita. Don't underestimate the power of prayer. Jangan pernah meremehkan kuasa doa, sebab dalam Yeremia 29 ayat 11 dan 12 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa apapun kondisi hidupmu, karena doa adalah tempat berperang terbaik dan teraman serta menjanjikan. Dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dalam kehidupan kita terdapat banyak cobaan-cobaan yang akan kita hadapi. Banyak yang putus asa dan tidak lagi percaya kepada Tuhan kita di syurga. Tetapi ingatlah pesanan dari Tuhan, berdoalah dengan segenap hatimu dan jiwamu, lalu berserahlah dan percayalah kepadanya, maka semua yang engkau hadapi, Tuhan selalu hadir di sisimu, walaupun kita tidak mampu melihat, tetapi kita boleh merasakan kehadirannya di sisi kita. Ingatlah betapa Tuhan mengasihi kita seperti anak. Oleh itu, jangan pernah meragukan tentang kuasa doa. Sekecil apapun doa kita, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kitab Markus berkata, rasa yakin dan percaya adalah kunci utama dalam berdoa. Ada satu cerita dalam Alkitab yang ketika Tuhan Yesus diminta oleh seseorang untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat, lalu Tuhan menjawab bahwa dengan doa roh jahat tersebut dapat diusir, dan benar ketika Tuhan mendoakan anak itu, roh jahat yang merasuki anak tersebut telah lenyap. Melalui cerita ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa sejatinya doa itu penuh dengan kuasa. Dengan maksud lain, doa mampu mengatasi hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Jadi, sesungguhnya kekuatan terbesar kita ada di dalam doa. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk semua penonton Pamasi Media, apapun yang menjadi pergumulan,
tantangan, kebutuhan, serta kerinduan hatimu, mari bawa kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan menjawab doa kita. Gunakan kuasa doa untuk menghadapi segala sesuatu. Ini saja khotbah saya pada Sabat ini. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kami sangat merasa diberkati dengan khotbah yang sudah disampaikan oleh YM Genevieve, sebab secara pribadinya kami menerima banyak input macam mana kita mau berdoa, kenapa pentingnya berdoa. Ya, betul. Dan ini juga pertama kalinya saya melihat YM Genevieve berdiri di hadapan mimbar untuk Sabat yang ke-7 baru-baru ini, dan saya sangat terharu dan juga gembira karena dia sudah semakin berani untuk memberikan firman Tuhan. Jadi untuk lagu yang terakhir, kita akan mendengar satu lagu yang bertajuk Doa Mengubah Segala Sesuatu. Dan lagu ini kami sangat merasa diberkati karena dia dinyanyikan oleh seorang juga hamba Tuhan yang sangat-sangat bertalenta, dan dia menggunakan talenta dia untuk memuji nama Tuhan melalui lagu. Jadi kita persilakan Onel. Ya, dan juga untuk pengetahuan penonton kita, rekaman lagu ini, rekaman video yang selepas ini sebenarnya sempena pengkhotbah kita, yaitu YM Genevieve memberikan khotbah di gereja SDA Puhus. Nah, jadi Onel nih dia memberikan lagu istimewa lah begitu ya. Jadi kita tanpa membuang masa, kita mempersilakan, dipersilakan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang
Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kesempatan kepada hamba-Mu pada sabat ini, sehingga pada sabat ini hamba-Mu dapat berkongsi berkat melalui pelayanan media. Bapa di syurga, Engkau berkati setiap penonton Pamasi Media, biarlah mereka dapat terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar tadi kami telah belajar tentang kuasa doa. Bapa, bantulah kami agar kami sentiasa berkomunikasi dengan-Mu setiap hari dan jadikan doa sebagai kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah satu persatu kami, biarlah kami terus hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Ampunilah dosa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Amin. Oke, Amin. jadi tanpa disedari kita sudah berada di penghujung siaran untuk Pamasi Media Sabat ke-8 pada sabat ini. Dan terima kasih kepada setiap para petugas yang sudah melayani kita melalui lagu-lagu pujian. Dan special thanks juga kepada para pastor yang sudah berkongsi input yang baru, pengalaman mereka, antara dia Pastor Rekolan, Pastor Olan, Pastor Ben Brian, Pastor Eddie, dan Pastor Rison. Dan terima kasih juga, saya pun mau sebut juga kita punya para petugas yang sudah memberikan nyanyian tadi. Terima kasih kepada Puan Emilia Sungkit, Aca dan Max, Alet Ebin, dan kepada Gondu, dan juga kepada keluarga Jesteli dan Onel. Terima kasih kepada kamu semua sudah melayani kami dalam siaran Pamasi Media ini. Oke, Gladys, terima kasih juga kepada kau. Terima kasih juga ya. nih, sebab kita sudah sama-sama melayani Pamasi betul. untuk sabat ini. Ya. Jadi janganlah kita lupa untuk sentiasa berdoa, karena saya percaya doa itu apa? Doa itu adalah nafas kehidupan kita. Tanpa doa, kita akan mati dalam kerohanian kita. Iya, betul. Oleh itu, Pamasi Media menjangkau dunia. Shalom. Bye.